Opa, Oma, Om, Tante, dan kakak-kakak semuanya. Apa kabar? Semoga sehat ya semuanya. Ini Joshua lagi loh dari Bali. Senang banget deh kita jumpa lagi dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu 7 November 2020. Hari ini kita akan dengerin renungan oleh Romo Rudi Rekito Jati OMI dari Jakarta. Yuk kita dengerin renungan hari ini. Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi hari ini, hari Sabtu 7 November 2020. Pada hari ini, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 16 ayat 9 sampai 15. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, salah satu hal yang dikatakan oleh Tuhan dalam Injil baru saja, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kalimat dari Tuhan ini termasuk salah satu ayat yang membingungkan banyak orang. Kenapa mamon itu ditempeli semacam sifat atau keterangan yang tidak jujur?
Memangnya mamon atau harta yang kita miliki itu bisa berbohong sehingga dikatakan tidak jujur? Seperti manusia saja ya? Atau memangnya harta yang dimiliki oleh setiap orang merupakan hasil dari pekerjaan yang tidak jelas atau tidak halal? Tidak bisa juga dikatakan begitu. Para sahabat, istilah mamon yang tidak jujur yang kita dengar dalam Injil hari ini masih terkait dengan kisah yang sebelumnya disampaikan oleh Tuhan dalam Injil yang kemarin kita dengar, yaitu kisah bendahara yang tidak jujur, yang akan diberhentikan oleh majikannya. Bendahara itu kemudian menggunakan mamon atau harta majikannya secara lihai. Meski sebagian orang akan menyebutnya sebagai tidak jujur. Dari kasus itulah tampaknya istilah atau sifat tidak jujur kemudian nempel pada kata mamon tadi. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus juga berbicara atau menyebut harta yang sejati. Jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Rupanya istilah mamon yang tidak jujur ini lawan kata dari harta sejati. Maka daripada kita terus bingung, istilah mamon yang tidak jujur itu boleh juga disebut dengan mamon yang bukan sejati, yang fana, atau mungkin jauh lebih sederhana bila kita pakai istilah harta duniawi. Melalui sabdanya itu, hari ini Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita bahwa harta duniawi atau mamon itu bukan sebagai tujuan atau hal paling penting untuk kita miliki, kita kejar sepanjang hidup kita. Tetapi sebagai sarana atau alat untuk memiliki hidup yang layak. Kita memerlukan, kita memanfaatkan harta duniawi bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehari-hari, tetapi juga untuk meraih hal-hal yang lebih bernilai seperti kesehatan, pendidikan, persahabatan, bahkan untuk meraih tiket ke surga atau harta sejati alias kehidupan, kebahagiaan kekal. Dengan kata lain, para sahabatku, Tuhan hari ini mau mengingatkan adanya fungsi sosial dan rohani dari harta yang kita miliki. Maka kita jangan kenceng-kenceng ya menggenggam harta itu, harta yang ada pada kita. Jangan lupa untuk bermurah hati. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Pada suatu kesempatan, seorang kaya berjanji kepada teman-temannya bahwa nanti dia akan membagikan kekayaannya di antara para sahabatnya.
Bertahun-tahun berlalu dan akhirnya orang itu meninggal dunia pada pertengahan musim salju. Permohonan terakhirnya adalah agar pemakamannya dilakukan pada jam 4 pagi. Walaupun lusinan orang berbangga karena menjadi sahabat karibnya, namun hanya ada 3 orang pria dan 1 perempuan yang berdiri dengan mata merah, membengkak dan sedih di samping kuburannya pada hari pemakamannya itu. Sebelum kuburan ditimbun dengan tanah, salah satu dari pelayat yang ternyata seorang pengacara membacakan surat wasiat yang telah ditulis oleh mendiang orang kaya itu. Isinya adalah, dengan surat wasiat ini, saya memerintahkan untuk membagikan sama rata seluruh harta kekayaan saya di antara mereka yang menghadiri pemakamanku pada pagi ini. Sekian. Oh lala. Saudara-saudari, salah satu pesan yang bisa kita petik dari cerita itu adalah, pastikan saja lu ya, jangan menunggu setelah mati untuk berbagi harta yang Anda miliki kepada teman-teman dan sesama Anda. Mari berbagi kepada teman dan sesama dalam rupa, misalnya, mentraktir mereka kopi, membawakan oleh-oleh, memberikan angpau, menyumbang beasiswa, berderma, memberi tips secara murah hati kepada tukang parkir, pegawai rumah makan, atau driver ojol. Belanja sayur di pasar dengan tanpa banyak menawar. Ikut menyumbang karya sosial, menyumbang gereja, dan lain-lain. Begitulah. Selamat menjadi orang yang lebih murah hati. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati teman-teman semua. Opa, oma, om, tante, dan kakak-kakak semuanya, kita baru aja dengerin Fresh Juice 7 November 2020. Keren kan? Makasih pakai banget buat Romo Rudi ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Ingat jaga kesehatan ya. Dadah. Salam Fresh Juice. Dari Jakarta. Yuk kita dengerin renungan hari ini. Opa-opa, om tante, dan kakak. Opa-oma. Opa-oma, om tante, dan kakak-kakak semuanya,